Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya keadaan saudara baik-baik saja dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Kembali lagi firman Tuhan hari ini dengan tema Amazing Grace dan judulnya Selalu Ada Jalan Keluar. Dalam peristiwa penghakiman Allah atas manusia dalam Taman Eden, kita telah menyimak pada sesi sebelumnya bagaimana Allah menyediakan sebuah janji yang bersifat profetis bagi datangnya keturunan perempuan, yaitu Isa Al-Masih yang meremukkan kepala ular. Inilah pengharapan yang Tuhan selipkan di balik kutuk bagi manusia. Sejak peristiwa itu, sejarah peradaban manusia diwarnai oleh fakta-fakta sejarah tentang anugerah Allah yang dicatat secara akurat oleh para nabi dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama sampai tergenapi dalam Perjanjian Baru. Kasih karunia Allah dalam kejatuhan manusia dilanjutkan dengan tindakan profetis Allah yang kedua, yaitu Allah menyediakan pakaian yang layak bagi manusia melalui korban binatang. Saat kejatuhan mereka dalam dosa, kemuliaan mereka tiba-tiba hilang dan terbukalah kesadaran mereka bahwa ternyata mereka telanjang. Setiap orang berdosa pasti telah kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengembalikan jubah kemuliaan itu kecuali Allah sendiri. Dalam Roma 3:23, firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pergumulan dan kegalauan setiap orang atas dosa dan pelanggarannya adalah bagaimana bisa layak berjumpa dengan Tuhan dalam kondisi berdosa. Kitab Kejadian mencatat, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Upaya mereka adalah manusiawi. Setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa akan berusaha menutupi dosanya. Walau jelas kelihatan hanya kepalsuan dan topeng belaka, mereka berpikir bahwa dengan upaya mereka sendiri mereka layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Ternyata tidak sama sekali. Mereka tetap bersembunyi dalam semak saat mendengar langkah Tuhan dalam taman. Upaya manusia apapun bentuknya dan setinggi apapun tingkat kesalehannya tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Mengapa? Kitab Nabi Yesaya mencatat, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap dalam kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nabi Yesaya menggambarkan kesalehan manusia itu seperti layaknya kain kotor, yang dalam bahasa aslinya menggambarkan kain bekas pembalut wanita saat datang bulan. Jadi, kesalehan seperti apakah yang dapat dibanggakan manusia? Betapa upaya-upaya kesalehan manusia yang seringkali dibanggakan oleh kebanyakan orang, ternyata sebegitu najisnya di hadapan Tuhan. Kesalehan atau kebaikan kita sangat mungkin cacat motivasi, sangat mungkin syarat modus untuk menutupi dosa, atau syarat oleh modus menyuap Tuhan agar diberkati dan sebagainya. Dosa tetap dosa. Keadilan Allah dan kekudusan Allah tidak dapat dikompromikan melalui upaya apapun dari pihak orang berdosa. Dosa tetap harus dihukum dengan kutuk kematian. Harus ada korban karena pelanggaran di sana. Sebab upah dosa adalah maut. Anda tidak dapat menipu diri sendiri. Anda pasti tahu bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa berbuat kebenaran. Tetapi kasih karunia Allah mengembalikan kemuliaan yang hilang. Kasih Allah yang sangat besar membuat Allah tidak hanya mendatangi manusia dan menyelipkan janji pengharapan di balik penghakimannya, tetapi Allah yang sangat peduli dan berbelas kasihan mengambil inisiatif untuk menyembelih korban binatang bagi manusia. Dari korban itulah Allah membuat kulitnya menjadi pakaian bagi manusia dan mengenakannya kepada mereka. Pakaian dari kulit binatang dari Allah untuk Adam adalah lambang penebusan dosa. Kristuslah yang menjadi solusi satu-satunya. Kegagalan, ketelanjangan, kemiskinan, sakit penyakit, dan kematian adalah kutuk yang terus menyelubungi nasib manusia yang berdosa. Tidak ada cara lain dari pihak manusia untuk kembali kepada Allah dan dipulihkan. Harus ada korban pengganti. Adam dan Hawa telah berdosa melanggar perintah Tuhan. Tetapi binatang yang tak bersalah itu harus dikorbankan menjadi pengganti karena keberdosaan mereka. Dialah anak domba yang telah tersembelih untuk menyelesaikan dosa kita dan mengembalikan pakaian kemuliaan kita. Seperti kata Yesaya, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku.
sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Dengan demikian, Anda dapat menikmati karyanya. Kita tidak lagi merasa malu masuk dalam hadirat-Nya dan berada dalam persekutuan dengan Bapa. Karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit, telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Ibrani berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku, hari ini, jika engkau mendengar firman Tuhan, percayalah, tidak ada yang dapat menyelamatkan dan membebaskan engkau dari kegelisahan dan ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit, dan kutuk dosa lainnya. Semua bentuk upaya kesalehanmu dan kebaikanmu adalah bagaikan kain kotor yang sama sekali tidak layak di hadapannya. Engkau hanya membutuhkan anugerah-Nya untuk membebaskan engkau dan mengenakan kembali pakaian kelayakan dan kebenaran kepadamu. Datanglah kepada Yesus Kristus dan percaya kepada anugerah-Nya yang telah menggantikan engkau menjadi korban pengganti dan membawa engkau kembali dalam persekutuan yang indah dengan Penciptamu, Bapa pengasih dan penyayang. Bapak, Ibu, Saudara, jika engkau percaya, Dialah jalan keluar satu-satunya atas segala persoalan hidupmu. Apapun bentuknya, Tuhan mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang di sorga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu saat ini dan memohon belas kasihan-Mu. Kalau saudara-saudara kami yang hadir saat ini mendengar siaran ini membutuhkan belas kasihan-Mu, membutuhkan kemurahan-Mu, membutuhkan jalan keluar atas persoalan dasar mereka yaitu dosa, saat ini juga kami berdoa, tolonglah, lawatlah mereka. Engkaulah yang jadi jalan keluar bagi mereka. Pulihkan hati mereka, baharui hati mereka, dan bimbing mereka untuk menerima Engkau sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, solusi utama bagi hidup mereka. Lepaskan mereka dari segala macam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, kegelisahan, sakit penyakit, dan kelemahan lainnya. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.